Guys, sama gue guys. Kita review film hantu terseram guys. Cuma dia yang berani guys. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTuber abal-abal. Check it out. Hihihihihi, aung. Berlatar di wilayah Kris Cindapuri, cerita diawali dengan memperlihatkan para pekerja stasiun radio Suparnamaya mengalami serangkaian peristiwa aneh dari mulai mendengar suara tangisan misterius hingga సువర్ణమాయకి స్వాగతం. అతి తక్కువ కాలంలోనే ya, entah jurig jadian jenis apa itu, tapi yang pasti seluruh pekerja stasiun radio tewas oleh si jurig tadi dan membentuk sebuah simbol khusus yang disebut simbol swastika, yaitu simbol yang berfungsi sebagai kode atau kunci misterius untuk membuka pengetahuan lama. Dan inilah Kris Kindapuri. Puluhan tahun berlalu, kita akan diperkenalkan dengan salah satu anggota Ghost Walking atau tur ke berbagai tempat angker bernama Mita. Ini parasnya sedang berdoa demi keselamatan semua orang sebelum menjalankan tur tersebut, sekaligus menunggu kedatangan satu lagi pemandu tur lain yang sampai saat ini masih belum menunjukkan batang hidungnya. గైస్ రిలాక్స్. ఒక ఫ్రెండ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము. Masih di lokasi yang sama, ada seorang anak kecil tak sengaja menembak salah satu kera menggunakan ketapel miliknya sampai membuat sedikit kekacauan sehingga dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda pemberani sekaligus pemandu Ghost Walking bernama Ragab. Saat ini ia sedang berusaha membereskan kekacauan yang terjadi. Namun meski begitu, Ragab masih memiliki hati nurani ketika melihat salah satu kera terjebak di dalam kobaran api yang langsung ia selamatkan saat itu juga. Atas aksi yang diperlihatkan barusan, Ragab dianggap sebagai dewa pelindung oleh seorang pemuka agama, di mana ia diberikan sebuah gelang sebagai balas jasa atas kebaikannya. Sri Ramachandra Kataksha Siddhira. Berlokasi di sebuah gedung terbengkalai, para anggota Ghost Walking baru saja tiba bersama para turis yang ingin merasakan sensasi berkeliling di gedung yang katanya berhantu. Tanpa para turis sadari, Ragab CS sudah menyeting tempat tersebut sedemikian rupa agar mereka mengira jika memang benar gedung ini dipenuhi roh gentayangan. మంచం పైకి లేస్తుంది బ్రో. Benar apa yang sudah diperkirakan anggota Ghost Walking ini, mereka berhasil membuat para turis ketakutan dengan settingan yang telah mereka buat. Namun ada satu turis bernama Vihari. Meski Vihari masih merasa ketakutan, ia tak sedikit pun mempercayai hal mistis seperti ini karena memang ia sudah sering ikut dengan rombongan tur dan mengetahui jika ini hanyalah sebuah settingan semata. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kita akan diperkenalkan dengan seorang anak kecil bernama Moksa. Secara tak sengaja melempar bola bisbol miliknya dan memecahkan kaca rumah Mita. Moksa yang merasa tak bersalah memohon kepada Mita agar mengembalikan bola bisbol miliknya. నేను ఇవ్వను. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan bos pemilik Ghost Walking bernama, kita panggil saja si bos. Kebetulan hari ini di kantor banyak sekali pengunjung yang ingin mengikuti tur tanpa terkecuali kehadiran Moksa yang membuat si bos sempat kaget. Karena memang acara ini dikhususkan untuk orang dewasa saja. Bahkan Vihari kembali mengikuti tur ini karena merasa jika dirinya sangat terobsesi akan kehadiran para juri. Entah apa yang sedang si bos pikirkan, ia meminta salah satu turis agar memilih satu di antara banyaknya tempat yang akan mereka jelajahi dan tebak tempat mana yang akan didatangi. Setelah mengetahui tempat yang akan didatangi adalah stasiun radio Suparnamaya, malamnya para turis serta anggota Ghost Walking pergi menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penjelajahan. Karena ini merupakan kali pertama Moksa dalam mengeksplor tempat angker, ia tampak sangat excited dalam penjelajahan yang akan dilakukannya. Setibanya di lokasi, Ragab merasa tertantang karena ini baru pertama kalinya ia melakukan sebuah tur ke gedung terbengkalai tanpa ada settingan sedikit pun. Bahkan Ragab dengan sologotonya membuka gembok yang mengunci pintu masuk tanpa mengetahui kengerian apa yang akan mereka hadapi ke depannya. Setelah berhasil masuk, mereka mulai menyusuri satu persatu ruangan yang di situ Ragab menceritakan sebuah cerita mistis palsu dari bangunan tua ini. Karena Virahi terus menanyakan di mana hantu itu berada, Ragab sekonyong-konyong mengatakan jika mereka mengaktifkan kembali stasiun radio yang ada di sana, maka para hantu akan kembali bermunculan sampai akhirnya
Ya, semua orang yang ada di bangunan tua itu dibuat kaget ketika stasiun radio tiba-tiba saja menyala, serta hampir semua barang mulai berjatuhan yang membuat mereka semua menjadi ketakutan. Sementara yang lain diminta pergi keluar, Ragap memberanikan diri pergi ke salah satu ruangan karena merasa penasaran dengan apa isi di dalamnya. Belum sempat membuka pintu, Ragap keburu dipanggil oleh Mita karena mobil yang dikendarai mereka sudah terbakar yang entah karena apa itu, serta kemunculan suara aneh yang mengancam bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan bisa selamat. Singkat cerita, esok hari pun caang. Ketika Ragap sedang memperbaiki mobilnya yang terbakar itulah, ada satu orang anak yang sangat dibuat ketakutan saat Ragap mengatakan tentang stasiun radio Suparnamaya. Kemudian si anak menyarankan agar mereka segera mandi kembang 7 rupa, sebab warga desa sempat percaya jika ada orang yang berani masuk ke tempat itu, maka bisa dipastikan nyawanya tidak akan selamat lagi. Malam harinya, kita akan diperlihatkan dengan 2 orang masinis yang ikut bersama rombongan Ghost Walking ke Suparnamaya. Kereta yang mereka kendarai berhenti tepat di tengah jalan setelah mendapat perintah untuk berhenti dari pusat kontrol. Namun saat sedang menunggu komando untuk menjalankan kembali keretanya, tiba-tiba si masinis dikejutkan dengan kemunculan sosok nenek-nenek yang meminta makanan. Sadar jika si nenek-nenek adalah seekor jurig, teman si masinis pun memperingatkan agar jangan memberinya makan dan langsung berusaha menyalakan kembali keretanya, tetapi keesokan harinya, Ragap mendapati Moksa membawa oleh-oleh sebuah dompet dari stasiun radio terbengkalai itu. Hingga tak lama, ia mendapat kabar dari Pihari mengenai 2 orang masinis yang sempat ikut tur bersamanya, diketahui telah tewas secara tidak wajar. Setelah mendapat kabar tersebut, Ragap langsung pergi ke lokasi kejadian untuk mengetahui kebenarannya. Sama seperti jasad para pekerja stasiun radio dulu, jasad kedua masinis itu pun membentuk simbol yang sama. Untuk kemudian, Ragap dikejutkan dengan suara aneh serta mencium bau menyengat yang berasal dari sekitaran TKP. Entah apa yang Ragap pikirkan, ia kembali ke stasiun radio untuk memastikan obrolan dari si anak kemarin. Tapi siapa sangka, ia menemukan beberapa petunjuk dari mulai koran, tabung gas LPG, senter, simbol swastika, bahkan sebuah pesan yang tertulis di atasnya. Demi mencari petunjuk yang lain, Ragap pergi ke kantor arsip untuk melihat sebuah berita pada tahun 1989, lebih tepatnya pada awal berdirinya stasiun radio itu. Dari sanalah Ragap mulai menyadari jika simbol yang ia temukan di stasiun radio memiliki keterkaitan dengan kematian kedua masinis, serta tewasnya semua pekerja stasiun tersebut puluhan tahun lalu, dan meyakini jika simbol yang dimaksud adalah simbol kebencian yang dipakai di seluruh dunia. Tak lama, suara aneh kembali muncul dari radio yang Ragap bawa dari Suparnamaya. Suara tersebut mengatakan jika target selanjutnya adalah seorang kuli bangunan. Menyadari nyawa orang yang dimaksud dalam bahaya, Ragap dengan cepat pergi ke lokasi proyek demi menyelamatkannya. Si kurir sendiri diminta oleh Pamandor pergi ke lantai atas karena mendengar adanya suara orang yang sedang bekerja. Padahal jelas semua pekerja berada di sana, dan setibanya di atas, ia dikejutkan dengan sosok mendiang sang istri dengan wajah yang bersimbah darah, dan inilah yang terjadi. Gagal menyelamatkan si kuli, Ragap pun mengingat kembali perkataan dari si anak tentang orang yang tak bisa selamat dari kematian setelah pergi ke Suparnamaya. Senjaya dengan cepat pergi menemui sang anak untuk meminta penjelasan dari semua kejadian ini. Setibanya di rumah yang dimaksud, Ragap bertemu dengan ibu si anak dan langsung bertanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi dan apa alasan dibalik semua orang yang meninggal hanya karena pergi ke stasiun radio itu. Di sana si ibu menjelaskan jika kejadian itu bermula dari 35 tahun yang lalu, yaitu sejak kehadiran 6 orang warga kota datang ke desa mereka dan mendirikan sebuah stasiun radio. Awalnya stasiun radio itu baik-baik saja, hingga pada suatu waktu, ke-6 pendiri radio diduga telah meninggal tanpa diketahui penyebabnya, yang membuat warga berasumsi jika radio itu dihuni oleh sosok makhluk jahat, sehingga mereka memutuskan untuk menutup stasiun radio itu secara permanen. Setelah mendapat informasi, Ragap menghampiri Mita dan satu